Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara merasakan hadirat Tuhan. Amin. Dan saya harap yang di rumah juga, saudara-saudara semua yang di rumah, saudara merasakan hadirat Tuhan juga. Saudaraku yang kekasih, kita sudah masuk dalam awal dari bulan Mei yang gak terasa sebentar lagi sudah pertengahan tahun dan akan terus menuju lagi sampai mau akhir tahun lagi. Kurang lebih selama tahun lalu ya, Roh Kudus sudah menyampaikan pesannya untuk kita menjadi siap sedia. Be ready for His coming. Ini sudah mungkin dari tahun lalu ya. Ya, setahun lalu ya. Be ready for His coming. Supaya saya mendapat firman Tuhan ini supaya menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, di menara doa terutama, dan juga di mana-mana saudara ada, untuk ready untuk menantikan kedatangannya. Be ready for His coming. Dan di dalam suatu tema besarnya itu adalah be ready untuk kedatangan Dia, supaya kita siap sedia untuk menantikan kedatangan Dia. Yang pertama kita adalah harus be wise, don't be foolish. Kita harus be wise, don't be foolish. Ya, saudara pasti masih ingat kan ya apa yang saya sudah sampaikan tahun yang lalu ya. Untuk siap menanti kedatangan Tuhan, kita harus menjadi bijaksana, bukan menjadi bodoh atau menjadi masa bodoh. Bijaksana ini bukan hanya sekedar berhikmat, bukan hanya hikmat manusia, tapi hikmat yang daripada Tuhan ya. Kita harus bijaksana di dalam menghadapi perkataan, persoalan, kehidupan. Kita harus bijaksana ya. Bukan jadi bodoh, bukan jadi masa bodoh, bukan dengan memakai hikmat manusia, tetapi harus dengan hikmat daripada Tuhan. Itu kita harus berhikmat, bijaksana ya. Di dalam kita hidup bijaksana ini bukan hanya sekedar benar, saudara. Bukan hanya sekedar hidup benar, bukan hanya sekedar hidup lurus ya. Bukan hanya sekedar hidup, ya aku sudah melakukan semuanya kok. Tapi lebih dari itu, yaitu bijaksana. Yang akan semuanya itu di dalam bijaksana itu adalah di mana apa yang kalau kita hidup bijaksana itu berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Allah Bapa. Artinya mengikuti segala hikmat Tuhan, firman Tuhan, itu harus kita ikuti ya. Dan sudah mungkin setelah itu yang kedua ya, yang kita lakukan yang kedua adalah take your lamp and extra oil ya. Take your lamp and extra oil. Bawa pelitamu dan minyak cadanganmu. Kita sudah diberikan pelita oleh Tuhan, yaitu ada Roh Allah di dalam kita. Tapi kita harus membawa minyak cadangan ya. Take your lamp and extra oil. Jangan hanya ada ya, percaya Yesus sudah ada Roh Allah di dalam, sudah cukup ya. Tapi kita harus membawa cadangan. Artinya kita harus minta terus dipenuhi oleh Roh Kudus, minta terus dipenuhi Roh Kudus. Take your lamp and extra oil. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita membawa pelita kita dan membawa minyak cadangan kita, kita harus apa? So stay awake, be alert ya. Ingat tentang 10 gadis yang membawa pelita. Mereka semua membawa pelita, tapi ada yang semua membawa pelita dan yang 5 tidak membawa minyak cadangan, yang 5 membawa minyak cadangan ya. Tetapi mereka semua terlena, mereka semua tertidur, tidak awake ya.
Nah ini kita harus stay awake dan be alert. Dan 5 gadis yang bijaksana itu, dia awake, terbangun, terjaga, tidak terus terlelap, tidak terus tertidur. Dia terjaga, semua bangun, tetapi dia terjaga. Karena apa? Dia sudah siap dengan minyak cadangan tersebut. Dia sudah berjaga-jaga. Be alert itu berjaga-jaga, terus berjaga-jaga. Walaupun mereka sempat tertidur, tetapi mereka sudah berjaga-jaga dan berjaga-jaga terus, dan tetap terus berjaga-jaga. Ya, stay awake, be alert. Kemudian yang keempat adalah keep burning the altar of incense. Ya, kita tahu di altar of incense itu adalah perabotan di tabernakel, ya, yang harus terus-menerus menyala. Itu adalah apa? Penyembahan kita, korban penyembahan kita kepada Tuhan. Hubungan intim manusia roh kita harus terus-menerus menyala, tidak up and down, tidak nyala, tidak mati, kemudian hari nyala, besok mati, tapi terus menyala. Manusia roh kita harus terus menyala. Ya, seringkali kalau kita suka, ya kalau pada hari Minggu kita semangat, oh ya gini sebetul. Atau hari ibadah yang lain, oh ya habis. Tapi hari-hari tertentu ada, ya loyo lagi, down lagi, karena apinya dipadamkan. Tapi kita manusia roh kita harus terus menyala. Keep burning the altar of incense. Manusia roh kita harus terus bergaul, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap detik. Terus itu adalah keep burning. Tidak boleh, oh kalau berhubungan sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berdoa sama Tuhan seminggu sekali, sehari bisa sekali aja. Tapi setiap saat, setiap waktu, keep burning the altar of incense. Artinya manusia roh kita harus terus terjaga, harus terus bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan dimanapun kau berada. Berada di mana aja, di toko, di pasar, di jalan, di mobil, di mana saja. Keep burning the altar of incense. Terus engkau bergaul, manusia rohmu bergaul dengan Roh Kudus. Di tempat kerja juga, di mana saja manusia rohmu bergaul dengan Roh Kudus, dengan kerajaan surga. Amin. Keep burning the altar of incense. And then put on your wedding dress. Kalau engkau sudah bergaul, manusia rohmu sudah terus bergaul intim, sudah waktunya kamu pakai pakaian pengantinmu. Sudah waktunya kamu menyatakan dirimu siapa engkau. Ya. Ada tandanya bahwa kamu itu bukan orang biasa saja. Ada tandanya bahwa kamu itu bukan hanya sekedar ya orang percaya begitu saja, so-so begitu aja orang percaya begitu. Tapi kamu memakai pakaian pengantin, itu beda. Pakaian pengantin menunjukkan bahwa engkau adalah mempelai Kristus Yesus. Ada orang yang menerima Yesus tapi pakaiannya compang-camping. Ada orang yang menerima Tuhan Yesus tapi pakaiannya asal-asalan. Pakaian yang lama, pakaian yang usang, pakaian yang sudah kusam itu mereka pakai. Tetapi setiap orang yang sudah menjadi bijaksana dan sudah membawa pelita dan extra oilnya, yang sudah terus berjaga-jaga dan tetap waspada dan terus bergaul manusia rohnya, ia pasti akan mengenakan pakaian pengantinnya, menunjukkan perbedaannya. Aku bukan lagi orang-orang dunia. Aku bukan lagi orang-orang yang biasa-biasa saja. Aku adalah mempelai Kristus. Katakan, aku adalah mempelai Kristus. Amin. Itu sebagai tanda. Kalau pakaian pengantin yang sudah diberikan kepada kita, kita gak mau pakai, malu gak enak nanti dilihat, kok gitu banget sih, kok sok rohani banget sih, kayaknya gimana gitu loh zaman sekarang gini. Di rumah aja, taruh aja. Enggak. Tapi pakaian pengantin, manusia roh yang terus dikenakan kepada kita oleh Tuhan, harus kita kenakan setiap hari, harus kita pakai setiap hari, supaya orang lain tahu, dan orang yang di rumahmu juga tahu bahwa kamu sekarang sudah memakai pakaian pengantin. Orang luar kadang ada yang tahu, tapi orang rumah ada yang nggak tahu. Karena
Karena kalau begitu sampai di rumah digantung, masukin lemari. Ya. Kamu pelayanan di mana-mana, kerja pelayanan di mana-mana, ini mana, sampai di rumah cemberut, sampai di rumah orang tua sama orang tua omongan kasar segala, itu namanya pakaiannya itu langsung masukin lemari, nggak dipakai lagi, nggak ada perubahan. Orang luar tahu, oh itu loh, itu pelayan Tuhan, mempelai Tuhan. Tapi sampai di rumah, kamu ini kemana-mana keluar pelayanan, sampai semua etiket dan semuanya, tata caranya, kehidupannya nol. Pakai pakaian pengantin, mulai dari rumah, keluar rumah, pulang dari rumah, kemana-mana tetap pakai pakaian pengantinmu. Amin. Pakai manusia barumu, pakai pengantin manusia barumu. Pakaian pengantin itu adalah manusia barumu. Kalau kita sudah pakaian pengantin manusia baru, jangan dicopot lagi, ganti lagi manusia lama. Enggak, tapi harus terus menerus manusia baru yang ada pada kita. Amin. Di mana saja, di tempat kerja, di jalan raya, di toko, di mana saja kita harus mengenakan manusia baru kita. Amin. Nah itu kita terus pakai manusia baru. Dan kalau kita sudah mengenakan manusia baru, pakaian pengantin yang indah itu yang sudah Tuhan berikan, kita tetap harus sit down, keep waiting for Him. Duduk sajalah menanti, anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahannya. Sit down and keep waiting for Him. Artinya sit down apa? Di dalam kerohanian kita ada suatu rest. Restnya ada di mana? Hanya di dalam Tuhan Yesus. Ada suatu ketenangan, rest di dalam Dia, tenang di dalam Dia. Tidak gelisah, tidak lari ke sana, tidak lari. Kadang ada masalah, keadaan seperti sekarang di dunia. Kok tidak dijawab-jawab, kok tidak ada jawaban. Lari mencari pertolongan yang lain, lari mencari Mesias yang baru yang lain, lari mencari juru selamat yang lain. Pindah ke sana, pindah ke sini. Nah, itu tidak. Tetapi kalau kita sudah mengenakan pakaian pengantin, kita akan menanti, sit down, keep waiting for Him, sampai Ia datang. Amin. Dan di dalam kita menanti itu bisa sebentar, bisa lama sekali. Betul kan? Menanti itu gak ada jamnya. Dibilang selesai jam berapa? Misalnya saudara sedang menunggu apa, makanan kek atau apa, 1 jam. Belum tentu 1 jam selesai, 1 jam plus pasti, 1,5 jam. 1,5 jam sampai juga belum selesai, plus lagi. Nunggu, menanti itu lama. Tidak ada suatu yang pasti dalam menanti itu. Betul? Menanti kekasih juga seperti itu. Menanti suami juga seperti itu kan? Yang istrinya yang di sini istrinya suaminya pelayanan, menunggu jam berapa pulang habis pelayanan. Jam 10. Belum tentu jam 10 tap pulang, ya kan? Pasti masih ada seperti ini. Tapi menanti, engkau harus tetap menanti. Ya, kalau kita bilang tunggu ya tunggu aja, ya kan? Sampai kapan? Tunggu aja. Jam berapa? Jam 1. Sampai jam 1 datang, belum datang, tunggu aja lagi. Dan kita sebagai mempelai daripada Kristus Yesus, kita harus sit down dan menanti Dia. Dari zaman apa ini Tuhan berkata aku datang, sampai jadi olokan, sampai ada banyak orang yang mengejek. Jadi bahan ejekan. Mana gak datang Tuhanmu? Mana seperti itu? Ya kan? Sampai sekarang mana? Sampai berapa ini tahun milenium sudah lewat dari 20, ya kan? Tahun 2000, sekarang 2022. Mana? Tapi janji Tuhan ini ya dan amin. Lalu bagaimana kita sebagai mempelainya? Still sit down and keep waiting for Him. Nah di dalam sit down keep waiting for Him itu, kamu harus memiliki satu selah momen di mana kamu harus tetap diam, mengingat, menanti. Kok nggak datang? Sudah deh, janji segini nggak datang, terus sudah aku tinggal pergi. Tidak, tapi engkau masuk lagi lebih dalam, masuk ke kamarmu lebih dalam lagi. Selah momen, ingat akan kasihnya Dia.
bahwa kalau dia sudah mengasihi, dia tidak pernah meninggalkan. Ingat, di sela momen itu kita mengingat kasihnya dia. Di sela momen itu kita mengingat dia. Menanti kita lama, bosan dan jenuh dan capek. Kita harus masuk dalam sela momen, masuk di kamar yang lebih dalam lagi, di mana kita mengingat apa yang sudah dia kerjakan selama ini. Dan itu menumbuhkan apa? Semangat lagi, menanti lagi, duduk lagi, menanti lagi, duduk lagi, menanti. Masuk di dalam sela momen. Itu ada di sit down ya. Di dalam sit down ini memang kita harus duduk. Duduk itu makanya dikasih kursi. Di sini kursinya nyaman semua, enak kok kursinya. Ya, kursinya tidak menakutkan ya. Kursinya tidak apa itu reot atau gimana. Kursi aman semua kan? Ya. Dengan demikian ini apa? Semua orang yang duduk langsung tenang. Nah, demikian juga di dalam Tuhan. Tuhan sudah menyediakan duduk tenang. Di mana? Di dalam hadiratnya Tuhan. Di hadirat Tuhan itu bisa duduk dengan tenang dan menantikan dia. Dan sampai kapan? Terus saja sampai ia datang ya, dan kita akan terus masuk sampai yang ketujuh. Hold tight what you have, He is coming ya. Jadi kalau sudah duduk diam, menantikan dia, kok belum datang-datang, kok nggak datang-datang, sampai sekarang kok juga nggak datang-datang, bagaimana ini kok nggak datang-datang? Nah, yang ketujuh adalah hold tight what you have, He's coming. Amin ya. Coba kita buka dalam Wahyu 3 ayat 10 hingga 11. Wahyu 3 ayat 10 hingga 11. Oke. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Katakan lagi, kita baca bersama-sama ayat 10 dan 11. Oke, 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk apa? Menuruti apa? Tadi sit down dan tekun menanti. Tekun menanti. Sampai hari ini pun, sampai kapan? Kita tetap menanti, betul? Kita menanti. Dan saudara, untuk menanti dibutuhkan apa? Ketekunan. Kita harus tekun ya. Memang ada banyak orang yang gak sabar menanti. Paling gak enak, betul kan? Menanti itu paling gak enak. Siapa yang paling suka menanti? Pasti kan semua gak sabar kan? Siapa yang gak sabar menanti? Pernah gak sabar? Angkat tangan, jujur aja deh. Pasti kan semua gak sabar. Duh, lama banget sih. Ya kan, lama banget sih. Apalagi suami-suami kalau nunggu istrinya berdandan, lama banget, betul ya? Lama banget ya, pakai alis saja sukar banget kayak gitu ya. Lama banget gak ada ya, sama. Bukan hanya suami nunggu istri pakai alis yang lama, istri nunggu suami pulang juga lama juga, sama gitu loh. Posisi hatinya juga sama, betul ya?
lama ya sampai ngantuk gitu ya, rasanya nunggu nggak datang ya itu kan, nunggu nggak bawa makanan lagi ya, datang nggak bawa makanan lagi ya, mending kok bawa makanan gitu, wah hasil penantiannya lumayan lah gitu ya kan, ya lumayan lah gitu seperti itu. Paling nggak enak menunggu itu. Tetapi Tuhan sampaikan di sini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Padahal waktu menantikan Tuhan, sampai hari ini Tuhan belum datang. Tapi kita tekun menantikan Tuhan. Dan Tuhan berfirman, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Akan ada hari di mana Tuhan datang untuk mencobai. Ada pencobaan di seluruh bumi. Tapi kita saudara dan saya yang tekun menanti, yang tetap sit down, keep waiting for him, tekun menanti ya, itu akan apa? Akan dilindungi dari hari pencobaan. Ada suatu covering, perlindungan, ada covering, perlindungan. Tidak diambil janjinya Tuhan, tidak engkau akan diangkat, diambil dulu, tapi ada perlindungan. Aku akan melindungi. Ada suatu covering. Kanan kiri jatuh semua, tapi engkau dilindungi oleh Tuhan. Ada suatu perlindungan, ada covering semuanya. Dan ini janji Tuhan. Untuk apa? Supaya ketika Aku datang, kita semua dalam keadaan utuh, tak bercacat, tak bercelah. Amin. Karena itu Dia mengendaki, Aku datang segera. Katakan, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hold tight what you have. He's coming. Nah, ini tema kita yang terus menerus akan ini. Ya, hold tight what you have. He's coming. Dan saudara tahu, pegang, ya, peganglah apa yang ada padamu. Gimana sih cara pegang? Pegang tuh ya gimana? Tangannya gimana sih? Orang mau pegang gimana sih? Pegang gimana sih orang tuh pegang? Hah? Cengkram, mencengkram gitu ya, cengkram gini ya. Ada gambarnya pegangan tangan. Kalau kita berpegangan tangan, nah, sebagai contoh ada orang berpegangan tangan. Coba ini aja saya pakai Upin Ipin nih. Nah, ikut coba ini apa-apa, praktekkan. Kamu dekat saya sini, itu biarin contohnya di situ. Gambarnya tetap running seperti itu. Kamu di sini sama saya. Nah, coba tirukan itu. Gimana? Oh, itu anak kecil yang satu. Sama sudah. Ayo gimana? Seperti itu gimana? Ayo posisinya gimana? Bukan. Ayo coba. Salah tangannya. Satu tangan. Tangannya gini, benar nggak? Coba betul nggak sih? Oh. Betul nggak sih tangannya seperti itu? Ya. Itu satunya tangannya kecil. Nah, oke. Ya, itu betul. Oh, bukan, yang benar tadi. Benar ini. Nah, coba tarik, Chris. Berat. 80 kilo nih. Loh bukan, kamu yang lepas. Coba bisa lepas kan? Lepas kan bisa. No, kalau pegangan kayak gitu bisa lepas kan? Bisa lepas. Sekuat apapun tetap bisa lepas. Nah, betul kan? Nah, coba gambar yang kedua. Gambar yang kedua, tolong dipraktekkan ini gambar yang kedua. Gambar yang kedua bisa. Model kayak gimana ya? Saya lupa juga.
Nah, Juga nih. coba Lepas juga. tanganmu di sini. Nah, ini bener. Ini begini. Bukan. Ini betul, jempol di atas. Bisa lepas? Lepas. Berarti nggak erat kan? Bisa lepas kan? Berarti ini bukan termasuk gaya pegangan erat tadi ya, bukan ya? Nah, terus yang kedua, ketiga, tiga. Nah ini coba. Ayo. Oh, cepet bisa buka, lepas juga. Pasti lepas. Ya. Yang terakhir. Nah, coba bisa nggak praktekkan? Nah, lepas nggak? Coba. Ya lepas, tapi itu kan sukar untuk lepas. Nah, lebih erat nggak sih? Ya kan, pasti lebih erat kan? Nah, lebih erat kan? Coba kalau orang dua satu dengan satu sini. Nah, lepaskan. Sukar, satunya BK. Betul kan? Satunya ngunci kan? Nah, ini apa namanya? Peganglah erat-erat. Nah, apa yang ada padamu? Itu pegang itu seperti itu. Betul kan? Terima kasih. Nah, itulah hold tight what you have. Jadi bagaimana cara pegangmu? Itu menentukan apakah engkau bisa lepas nggak yang kamu pegang itu. Ya. Oke? Jadi peganglah erat-erat apa yang kamu miliki. Peganglah erat-erat apa yang ada padamu. Supaya apa? Tidak seorang pun dapat mengambil mahkotamu. Kayak tadi kalau pegangan gini, lepas, ditarik yang lain, tangan satunya ditarik ketemu yang lain, lepas, sudah mahkotanya hilang. Bagaimanapun juga lepas. Tapi pegangan yang seperti ini, erat seperti ini, inilah pegangan yang erat. Nah, Tuhan mau kita ini begini, memegang erat apa yang ada pada kita. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang mengambil mahkota kita. Amin. Amin. Kita harus pegang erat seperti ini. Sampai kapan? Sampai Ia datang. Terus Dia pegang. Kita harus pegang. Ya. Nah, kali ini saya mau saudara semua berdiri. Coba. Tangan saudara masing-masing seperti ini. Semua. Ini ya, seperti ini ya. Nah. Saudara ini sendiri buka gini, sukar kan? Ya kan? Nah. Betul nggak? Nah. Saudara buka gini, ada apa? Ada apa? Ada apa di tanganmu? Nggak ada apa-apa. Mosok, tutup lagi, coba. Tutup lagi. Ayo tutup lagi. Tutup lagi. 1, 2, 3, buka. Ada apa? Kosong lagi. Yang benar. Tutup lagi. Gak mungkin di saya ada kok. Masa di saudara gak ada? Ayo, coba tutup lagi. 1, 2, 3, buka. Gak ada? Gak ada? Berarti isinya minggu depan saya akan sampaikan.